Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Abdul Hanan dengan NIM 10601004. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat desain grafis menggunakan aplikasi CorelDRAW. Di sini saya menggunakan aplikasi CorelDRAW versi 2020. Pertama-tama kita buka aplikasi CorelDRAW-nya, kemudian kita beri nama filenya, yaitu dengan nama file yang kita inginkan. Kemudian untuk ukuran sendiri saya menggunakan ukuran A4. Nah, apabila sudah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik 2 kali rectangle tools yang ada di sebelah kiri yang berbentuk kotak. Kemudian kita berikan warna sesuai dengan keinginan. Di sini saya menggunakan warna gradasi, yaitu dengan format RGB dengan menggunakan kode nomor seperti berikut. Apabila warnanya sudah ditentukan, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menentukan posisi yang pas untuk mendapatkan sebuah warna yang menarik. Kemudian apabila sudah dirasa cocok, maka klik OK. Nah, apabila sudah, langkah berikutnya yaitu pemberian nama layer dengan tujuan agar mempermudahkan kita dalam mengatur icon-icon yang akan digunakan dalam membuat desain grafis ini. Nah, sebelum memasuki icon yang lainnya, kita buat layer lagi. Pada layer berikutnya yaitu saya menamakannya dengan nama elemen background. Nah, apabila sudah selesai, langkah berikutnya yaitu kita membuka file manager. Kemudian kita masukkan icon yang pertama yaitu atau gambar yang pertama yaitu tangan robot. Untuk tangan robot sendiri kita tempatkan di layer yang sudah kita buat tadi, yaitu dengan nama elemen BG atau elemen background. Setelah itu kita posisikan dengan ukuran yang kecil, tidak terlalu besar. Kemudian kita masuk lagi, kita ambil lagi gambar yang kedua yaitu bumi. Kemudian kita taruh lagi masih di layer yang sama yaitu dengan nama layer elemen background. Kita perkecil dan kita posisikan berada di tengah-tengah background atau layer yang paling dasar. Kemudian kita beri efek yaitu menggunakan efek shadow agar memberikan kesan bayangan pada tangan robot itu sendiri maupun pada bumi. Apabila dirasa sudah cukup, kemudian kita tambahkan layer lagi dengan nama judul. Kemudian kita beri teks yang berisikan judul dari desain grafis ini. Pada pemberian judul desain grafis ini kita berikan efek shadow agar terlihat lebih menarik.
Apabila sudah, kemudian kita masuk lagi ke file dan kita mengambil gambar, yaitu berupa elemen-elemen yang akan digunakan sebagai ilustrasi desain grafis ini. Dan jangan lupa juga kita tambahkan layer agar mempermudah dalam mengunci icon-icon yang tidak terlibat nantinya apabila ada proses pengeditan. Kita beri nama layer yaitu icon. Di sini kita mengunci beberapa icon yang belum terlibat dalam pembuatan desain grafis ini. Apabila semuanya sudah terkunci, maka kita ambil satu gambar ilustrasi, kemudian kita crop atau kita potong untuk dijadikan elemen pada desain grafis ini. Apabila sudah, maka icon yang sudah kita potong tadi kita kunci dan kita buka icon yang belum terpotong. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Apabila sudah, maka langkah berikutnya kita buat layer baru dengan memberi namanya background icon. Di dalam background icon ini, kita akan membuat sebuah lingkaran, yang mana dengan lingkaran ini kita taruh di belakang icon yang sudah kita potong tadi, sehingga icon yang sudah kita potong tadi posisinya itu berada di atas background icon ini, agar memberi efek timbul atau mencolok pada icon-icon yang sudah kita potong tadi. Jangan lupa kita beri warna pada background icon ini. Warnanya kita sesuaikan dengan selera. Di sini saya menggunakan warna yang tidak terlalu terang sehingga tidak terlalu menghilangkan nilai estetik yang ada pada icon yang sudah kita potong tadi. Kemudian kita posisikan atau kita taruh pada icon yang sudah dipotong tadi dengan background iconnya masing-masing, dan background icon ini nanti akan kita pindahkan di layer icon dengan maksud supaya si icon ini dapat ada di atas background icon. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita atur saja besar atau kecilnya icon yang akan ditampilkan. Nah, karena layer background icon tadi sudah tidak terpakai, maka kita ganti layer tersebut dengan nama garis. Yang mana garis ini nanti akan kita gunakan sebagai ilustrasi yang mengarahkan kepada bumi. Kita klik freehand tool, kemudian kita klik lingkaran yang berada di sisi bawah icon tersebut, kemudian kita tahan dan kita lepas, kemudian kita
belokkan atau kita sesuaikan sehingga berada di luar garis bumi. Apabila sudah rapi seperti ini, langkah berikutnya yaitu pemberian warna pada garis. Kita blok semua garis tadi, kemudian kita pergi ke efek, kemudian adjust, kemudian kita pilih saturation, kemudian kita atur saja warnanya. Apabila sudah, kita klik OK. Langkah berikutnya yaitu pemberian efek shadow pada elemen atau background icon tadi. Kita atur saja jauh dan tebalnya shadow ini. Kita lakukan hal yang sama kepada background icon yang lainnya juga. Nah, apabila sudah selesai semua, maka kita akan memindahkan si bumi ini berada di dalam background utama. Kemudian kita pindahkan juga tangan robot ini ke dalam background utama. Sebelum dipindahkan, kita posisikan si tangan robot ini agar seolah-olah tangan robot ini menunjuk kepada bumi. Apabila sudah, maka lakukan hal yang sama, yaitu dengan memasukkan tangan robot ini ke dalam background utama. Apabila sudah, maka garis ini akan kita hapus. Garis ini tujuannya yaitu sebagai titik tengah. Kemudian kita kembali lagi ke file dan kita pilih icon-icon yang akan digunakan sebagai ilustrasi isi dari desain grafis ini. Yang pertama kita masukkan yaitu troli. Kita atur ukuran besar kecilnya troli, kemudian kita posisikan kira-kira dulu, dan kita masukkan icon-icon lainnya yaitu seperti people atau orang dan lingkungan. Kemudian kita beri teks isi desain grafis ini yaitu berupa informasi mengenai inovasi di era 5.0 society. Apabila sudah, karena di bawah desain ini masih banyak tempat yang kosong, maka kita akan membuat garis berjumlah 17 garis. Makna dari 17 garis ini yaitu 17 tujuan yang ada pada era 5.0 society.
Kemudian kita buat lagi 3 garis yang mengartikan atau yang bermakna yaitu sebagai 3 pilar yang ada pada 5.0. Garis-garis tersebut kemudian kita berikan warna dengan cara yang sama seperti cara garis sebelumnya. Kemudian makna dari desain grafis yang saya buat ini, tangan robot yang menunjuk kepada bumi itu memiliki arti atau makna bahwa era 5.0 kehidupan di bumi akan erat sekali hubungannya dengan IoT dan AI yang sangat canggih. Kemudian bumi tersebut dikelilingi dengan elemen yang memiliki makna bahwa kehidupan di bumi zaman sekarang ini sudah terdefinisikan dari beberapa elemen tersebut dan serba cepat serta tidak terhambat oleh waktu. Garis-garis yang ada pada elemen tersebut mengartikan bahwa semua itu saling berhubungan dan dapat tersampaikan dengan waktu yang singkat. Kemudian garis pada bagian bawah yang berjumlah 17 memiliki makna bahwa pada era 5.0 ada 17 tujuan global yang diadopsi oleh anggota PBB. 7 hal tersebut diantaranya tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan, menjamin ketersediaan air bersih, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, menjamin akses energi yang terjangkau, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, membangun infrastruktur, mengurangi kesenjangan intra dan antar negara, menjadikan permukiman yang aman, menjamin pola produksi, mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim, melestarikan dan memanfaatkan sumber daya laut, mempertahankan ekosistem daratan, meningkatkan perdamaian pada masyarakat, menguatkan sarana pelaksana, dan merevitalisasi kemitraan global. Kemudian 3 garis yang menyeberang itu memiliki makna bahwa Sustainable Development Goals ini memiliki 3 pilar utama yang mendasarinya, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan.